Sepanjang hidup saya, kok saya merasakan ujian dan ujian itu datang silih berganti. Tadi pertanyaannya, kapan sih ujian itu akan berakhir? Ada juga yang mengatakan dengan kasarnya, nanti kalau udah mati. Dikiranya mati itu akhir dari segalanya. Padahal itu permulaan di mana ya kegalauan kita dalam hidup yang tidak selesai itu akan terbawa. Oleh itu harus hati-hati dalam hal ini. Ya, baik. Sekarang saya berikan ilustrasi dulu untuk Ayah Undang. Pernah nggak kita dulu sekolah? Waktu kita belajar aljabar, nggak lulus. Berikutnya guru ngasih remedial apa? Pasti aljabar lagi dong. Belum lulus. Dikasih apa lagi? Aljabar lagi. Belum lulus. Aljabar lagi. Dan tidak akan pernah diganti dengan pelajaran bahasa Inggris, pelajaran geografi. Nggak mungkin. Kalau belum lulus aljabar, pasti ujian berikutnya aljabar lagi. Saya kira bukan Allah menyentuh sekolah. Sekolah itu menyentuh Allah. Karena apa? Allah itu kalau ngasih sesuatu kepada kita, sebut aja dalam tanda kutip ujian. Karena kegenitan kita menyebutnya. Sebetulnya apa yang terjadi, terjadilah kalau bagi Allah. Harus awalnya juga dulu nggak dikasih nama. Kita yang ngasih nama itu ujian. Peristiwa yang seperti ini diberi nama aja ujian. Karena kita ini kan kegenitan. Dikit-dikit pengen diberi nama. Sama seperti kita waktu lahir langsung diberi nama kan. Itu kegenitan juga. Tapi bagus juga kalau nggak diberi nama kan bingung. Yang bertanya tadi siapa aja juga bingung ya. Baik, kita lihat. Jadi kapan sih ujian dan cobaan itu akan dihentikan? Ujian dan cobaan itu akan dihentikan tepat saat kita sudah ikhlas menerimanya. Itu yang pertama. Ujian dan cobaan itu akan dihentikan tepat saat kita sudah bisa menangkap pesan di balik kehadirannya. Makanya kalau datang ujian dan cobaan, jangan bertanya kepada Tuhan, mengapa ini terjadi? Karena pertanyaan mengapa itu pertanyaan menggugat. Pertanyaan menggugat itu pertanyaan kemarahan. Itu protes namanya. Pertanyaan yang paling bagus kalau dapat ujian dan cobaan, Tuhan, pesan apa yang hendak Engkau sampaikan padaku? Tuhan, lewat peristiwa yang sedang terjadi ini, ajarkan aku untuk bisa melihat pesan-pesannya. Begitu kita bisa menangkap pesan dan pelajarannya, kegagalan pun tidak berwujud kegagalan lagi dan tidak menyedihkan. Karena apa? Begitu kegagalan kita tangkap pesannya, pesan di balik kegagalan akan membuat kita sukses berlipat-lipat selanjutnya. Jadi kegagalan ketika kita bisa menangkap pesannya, itu adalah kesuksesan menangkap pesan dan melampaui keberhasilan sebetulnya bagi orang yang tahu. Tapi kalau orang yang selalu protes, mengapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Semakin protes, semakin sulit untuk ikhlas menerima kenyataan itu, semakin berulang-ulang. Makanya mohon maaf ya, mungkin di antara kita ada yang mengalami ujian dalam hidup itu saja. Dan berulang-ulang, tidak pernah berganti. Kenapa? Karena setiap datang ujian itu, satu, kita tidak ikhlas menerimanya. Dua, tidak bisa menangkap pesan di balik kehadirannya. Yang ketiga, muncul kemarahan untuk menolaknya. Akibatnya apa? Lulus apa tidak lulus? Tidak lulus. Berikutnya apa? Remedial. Kira-kira remedialnya sama nggak dengan yang tadi? Sama. Terus sampai kapan remedial? Terus sampai yang tadi bisa wujud. Penderitaan itu akan berhenti mendatangi kita kalau penderitaan yang sudah terjadi sudah bisa dilihat oleh kita wujudnya bukan penderitaan lagi. Ulangi lagi. Penderitaan itu akan berhenti mendatangi kita apabila kita sudah bisa melihat bahwa penderitaan itu wujudnya bukan sebagai penderitaan lagi. Artinya sudah terlampaui. Kan begitu datang yang lain sudah bukan penderitaan lagi walaupun wujudnya sama, karena sudut pandang kita sudah berubah. Disitulah ujian dan cobaan akan berhenti. Tetapi bukan berhenti lalu stop, akan diganti dengan pelajaran yang lebih tinggi lagi. Setelah itu terus yang tinggi lagi. Sampai apa? Sampai kesadaran kita meningkat di puncak kesadaran. Nah, puncaknya kesadaran namanya Sidratil Muntaha. Jadi sebetulnya ujian dan cobaan itu dalam rangka kita sedang diangkat menuju Sidratil Muntaha. Untuk apa masuk Sidratil Muntaha? Kan ujung perjalanannya adalah pertemuan. Karena kerinduan Allah kepada kita, ujung perjalanan ujian itu pertemuan. Dan pertemuan yang dimaksud pertemuan apa? Pertemuan kesadaran. Kesadaran jiwa, kesadaran pikiran, kesadaran tubuh. Begitu sampai di kesadaran itu yang akan bertemu dengan Tuhan. Makanya bertemu dengan Tuhan Nabi Muhammad juga di Sidratil Muntaha, di puncak kesadaran. Makanya saya sudah menulis buku judulnya Menembus Sidratil Muntaha. Baca buku saya itu. Saya berbicara dari mulai kesadaran Adam, kesadaran Yahya, kesadaran Yusuf, kesadaran Idris, kesadaran Harun, kesadaran Musa, kesadaran Ibrahim, sampai kesadaran yang paling tinggi, namanya Sidra Al-Muntaha. Makanya yang keren itu leluhur kita memproklamirkan negara kita 17:8:45. 19:45. 17 rakaat sholat kita 17 tuh.
Perjalanan menuju Tuhan itu jalannya yang 17 tadi. Makanya surat Al-Isra nomornya 17 sama dengan nomornya rakaat sholat kita. Keren banget. Dan turunnya Quran juga 17. Itu ada kaitan. 17 rakaat sholat, 17 Ramadan, kemudian 17 nomor surat Al-Isra, kemudian 17 Agustus, hari kemerdekaan. Jadi harusnya pesan leluhur kita, kenapa kemerdekaan bangsa kita dimerdekakan tanggal 17? Bulan Ramadan lagi. Kenapa? Ada pesan spiritual yang luar biasa. Karena 17 itu bisa memerdekakan batin kita dari perangkap tubuh dan dunia kita. 8 itu adalah lapisan kesadaran. 19 itu jumlah pintu neraka sakor. 4 kesempurnaan agama, dan 5 itu adalah Islam, kepasrahan. Keren banget sebenarnya bagi yang tahu. Bagi yang tidak tahu ya sudah, menganggap peristiwa itu terjadi kebetulan saja. Tidak ada yang kebetulan, semua by design. Makanya kenapa kita dilahirkan di Indonesia, bukan di Amerika? Pasti Tuhan akan memerankan kita menjadi kepanjangan tangannya untuk berkarya di sini. Makanya harus bangga ya menjadi bangsa Indonesia. Bangga. Karena kita punya karakter sendiri yang tidak bisa dibandingkan. Makanya jangan jadi bangsa lain, jadi bangsa kita aja. Ya. Makanya Bung Karno kan berbicara, kamu boleh beragama Islam, tapi jangan jadi bangsa Arab. Kamu boleh beragama Kristen, tapi jangan menjadi bangsa Yahudi. Kamu boleh beragama Hindu, tapi tidak mesti jadi bangsa India. Apapun agamamu, tetap bangsa Indonesia. Keren pidatonya Bung Karno. Bung Karno ya, bukan saya. Saya hanya mengulang-ulang aja. Baik, jadi kembali lagi ke tadi, ujian dan cobaan akan dihentikan tepat saat kita ikhlas menerimanya, saat kita sudah tahu pesan di baliknya, dan kita sudah tidak lagi menolak kehadirannya. Setelah itu terjadi, berikutnya diganti ujian dan cobaan yang berikutnya. Karena tidak mungkin kan sekolah kelas 1 SD terus. Nanti naik kelas 2. Kelas 2 ujiannya lebih berat atau lebih susah? Lebih berat dan susah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kapan kita sulit memecahkan ujian? Apa jawabannya? Kan ini ujian nih, ada soal. Kapan kita sulit memecahkan soal ujian? 1, ketika tidak belajar. 2, tidak menyiapkan diri untuk ujian. 3, ketika pengetahuan yang kita miliki tak sebanding dengan masalah yang sedang dihadapi. Makanya orang-orang yang pengetahuannya tidak sebanding dengan masalah yang sedang dihadapi pasti sulit. Coba sekarang saya tanya, 3 kali 7 dulu waktu belajar pertama kali berhitung susah nggak? Susah. Sekarang 3 kali 7 berapa? Oh cepat ya. Karena apa? Kesadaran kita sudah meningkat. Dulu waktu kita memecahkan masalah di kesadaran itu kan sulit. Makanya Einstein mengatakan, kamu tidak akan berhasil memecahkan masalah di kesadaran di mana kamu membuat masalah. Bisa dipahami? Kamu tidak akan berhasil memecahkan masalah dengan kesadaran yang sama saat kamu menciptakan masalah. Jadi kenapa masalah ini terjadi? Karena kesadaran kita di situ. Nah, dengan kesadaran yang sama kita coba-coba memecahkan masalah, tidak akan terpecahkan. Kalau gitu cara memecahkan masalah yang paling jitu gimana? Meningkatkan kesadaran. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran? Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman. Itu saja. Sekarang ditanya 4 kali 7 berapa? 28, pintar ya. 3 kali 9? 27, oh cepat sekali. Padahal dulu susah kan? 3 kali 9, udah diuntai-untai juga tetap ngitungnya. Udah 3 kali 9, 9-nya ada 3. Ngitung lagi. Kan gitu. Sampai jari-jarinya semua dioperasikan. Betul nggak? Karena kesadaran kita saat itu belum tumbuh secepat yang sekarang. Begitu kesadaran kita sudah tinggi, secepat itu kita menyelesaikan masalah. Jadi sebetulnya cara menyelesaikan masalah yang paling jitu adalah meningkatkan kesadaran. Itu sebabnya sadar. Dan itu cara menyelesaikan masalah yang luar biasa, meningkatkan kesadaran. Dan ini barangkali jarang kita renungkan kenyataan ini. Lalu kita malah ingin lari dari ujian. Oke, sekarang saya tanya. Mohon maaf ya, tolong dijawab dengan jujur. Pernah nggak kita lari dari ujian? Pernah? Ini wajah-wajah yang pernah lari dari ujian. Berarti pernah bolos ya, tidak ada di ruang kelas ujian, betul nggak? Sekarang saya tanya, pertanyaan kedua. Ini yang pernah ya, yang pernah lari dari ujian. Selesai nggak ujian itu? Atau nambah? Nambah. Sama nggak ujiannya? Sama. Jadi kalau gitu, saat ada ujian, harusnya dihadapi, dinikmati, bukan dihindari. Makin dihindari, makin datang bertambah-tambah. Oleh karena itu, lihat ya, orang-orang yang penakut lalu lari dari sebuah ujian biasanya tidak akan pernah keluar dari perangkap itu. Ya. Jadi saya pesan kepada para sahabat sekalian, jangan pernah lari dari situ. Hadapi. Saya bisnis sampai saya harus berutang, hadapi aja. Jangan berpikir utang besar, berpikir kebayar aja. Dirubah pola pikirnya. Kalau ada sepatu mahal, jangan berpikir mahal, berpikir kebeli aja.
Ya. Saya mohon maaf ya, saya mohon maaf. Saya sering menawarkan kepada jamaah yang mau umroh sama saya, umroh dengan saya mahal. Kenapa? Masa untuk Tuhan yang murah? Pikiran-pikiran yang sempit, ingin murah untuk Tuhan, kan ujung-ujungnya juga ketipu. Ujungnya mahal juga kan? Iya. Kita bayar umroh murah, kan ketipu tuh nggak berangkat. Berikutnya apa? Kan berikutnya tetap yang itu nggak bisa diambil, kemudian bayar lagi sebesar itu, taruhlah misalkan lebih sedikit. Ketika berangkat kan tetap mahal. Kenapa tidak berpikir dari awal bayar yang mahal? Untuk Allah yang mahal deh. Sebetulnya mohon maaf ya, kalau kita tertipu karena bayar umroh yang murah, pelajarannya apa? Pelajarannya Allah nggak rela. Kalau menurut saya itu pelajaran Allah nggak rela. Kamu itu ya minta sama aku rezeki berlimpah, giliran mau umroh aja untukku, kamu cari umroh yang paling murah, makanya nggak jadi berangkat. Karena di sini sudah ada pikiran yang apa itu namanya? Pikiran licik. Jadi pantas kalau kata Mahatma Gandhi ya, ibadah tanpa pengorbanan itu dosa. Maaf ya, ini saya bukan. Pelajarannya kita tangkap. Saya tidak terlalu tertarik untuk membicarakan, wah ini travel ini jelek. Enggak, saya tidak tertarik untuk itu. Saya cuma tertarik membicarakan, kenapa ya setiap ada orang yang bayar murah, nggak berangkat. Jangan-jangan Allah cuma mengatakan, kamu sih untuk aku aja pengennya yang murah, tapi rezeki di sana minta aku sama yang aku yang gede-gede, yang mahal-mahal. Kan gitu aja barangkali, ada sifat liciknya. Makanya kalau di saya umroh mahal. Ya. Karena sebetulnya bukan untuk saya, kan itu untuk diri sendiri. Cari pesawatnya yang bagus, makanya yang enak, hotelnya yang nyaman, betul nggak? Bimbingannya yang berkualitas, kan gitu, betul nggak? Tawafnya bener di sekitar masjid. Ada juga yang tawaf kan berhari-hari terus aja di pasar kurma, tawaf juga sih. Baik, itu ya.